Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel Cry or Better Yet Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Secara kebetulan, Matthias ngeliat sekilas Layla dari jendela mobil. Dia ngeliat Layla yang berlari dengan senyum gembira di wajahnya menghampiri Paman Bill. Senyuman Layla itu belum pernah Matthias lihat sebelumnya, dan tanpa sadar Matthias mencengkram sandaran tangan lebih erat. Matthias mikir buat nyuruh sopirnya memperlambat kecepatannya, tapi kemudian berubah pikiran. Sementara itu Layla berlari ke pelukan Paman Bill yang ngingetin Matthias sama burung kenarinya. Saat mobil ngelewatin Layla dan Paman Bill yang saling ketawa dan berbagi kebahagiaan. Saat itu pula mobil Matthias ngelewatin mereka. Matthias mengalihkan pandangannya dari jendela dan menatap tangannya yang hampir terulur buat meraih udara. Ngelihat tangannya, Matthias bisa ngerasain sensasi hari itu masih melekat di tangannya. Matthias hampir mengira dia masih bisa mendeteksi aroma Layla. Pertunangan akan segera diumumkan. Pikirin hal ini, Matthias ngerasain perasaan lega yang aneh ketika mobil ngelewatin gerbang Arvis. Keinginan Layla menjadi kenyataan. Begitu paman-paman Bill kembali, segalanya kembali baik-baik saja. Kini Layla gak lagi sendirian. Kesedihan karena harus menjadi dewasa, kenangan traumatis akan ciuman pertamanya, semua pikiran yang membingungkan dan menakutkan itu udah hilang. Sementara itu, angin sepoi-sepoi yang bertiup di awal dan akhir hari semakin sejuk, hari semakin pendek dan suasana di Arvis semakin meriah dari sebelumnya. Hari berikutnya, Chef Mona lagi duduk di depan teras pondok bareng Paman Bill dan ngobrolin soal hidangan yang bakal disajikan di upacara pertunangan Matthias dan Claudine yang diadain lusa. Dan saat Layla lewat di depan mereka, Chef Mona janji mau ngasih Layla makanan lezat di hari yang sama. Layla cuman bisa ketawa aja dan tanpa sadar meraih kerah blusnya. Tanda merah yang ditinggalkan sang duke di lehernya masih belum sepenuhnya hilang setelah beberapa hari. Setiap kali Layla ngeliat bekas cupang di cermin, dia bergidik karena malu. Setelah mastiin kalau pertunangan Matthias bakal diadain lusa, Layla senang karena akhirnya dia bisa ngelepasin diri dari kenangan buruk yang terus terlintas di benaknya. Sejak hari kejadian, Matthias gak pernah mendekati hutang, dan Layla senang soal itu. Setelah Chef Mona pergi, malam itu kembali jadi malam yang biasa di pondok. Setelah makan malam bareng Paman Bill dan beres-beres pondok, Layla berniat buat belajar sebentar sebelum tidur. Dan berakhir dia ketiduran di meja belajarnya sampai pagi tiba. Begitu Layla bangun, dia ngeliat langit biru yang cerah, yang ngingetin dia sama warna mata Matthias. Hari ini adalah hari upacara pertunangan Matthias dan Claudine. Di sini Claudine pakai gaun sutra warna pink pastel yang kelihatan cantik dan anggun. Claudine ngerasa puas dan bangga. Ide ngadain pertunangan di Arvis adalah ide Claudine sendiri buat nunjukin rasa hormat ke keluarga Herhart. Tetapi lebih dari itu, Claudine pengen nunjukin dirinya sebagai calon Duchess Arvis. Di ruang ganti yang berisi pelayan sekaligus ibu Claudine. Dari jendela Claudine ngeliat Layla, yang jalan kaki menaiki tangga dari Taman Mawar menuju mansion, sambil membawa sekeranjang penuh bunga. Ibunya heran kenapa Claudine ngundang Layla. Tapi Claudine cuman mengangkat bahu dan gak lagi tersenyum. Dia ngundang Layla supaya bisa menerima bunga dan ucapan selamat dari seorang teman lama sekaligus. Saat Layla memasuki mansion, dari pintu staf di belakang, dia masuk diarahin sama pelayan suruhan Claudine buat bawa bunga yang mau dijadiin hiasan rambut Claudia. Tapi Layla tahu kalau keberadaannya di sana bukan cuman buat nganterin bunga, pasti ada alasan terselubung. Claudine tinggal di kamar tamu di lantai 4 sayap timur mansion. Saat Layla berjalan menyusuri lorong menuju kamar, dia memperlambat langkahnya. Jantungnya berdebar keinget lagi sama kejadian ciuman di bawah pohon. Dan Layla ngeyakinin diri kalau itu cuman kecelakaan aja. Jadi semua bakal baik-baik aja. Setelah sampai di kamar Claudine,
Layla membungkuk seperti biasa. Claudine nanya pendapat Layla soal penampilan Claudine itu, dan Layla jawab kalau dia sangat cantik. Begitu Claudine nanya, apakah Matthias juga bakal nganggep Claudine cantik? Layla langsung cemas. Meskipun kejadian di bawah pohon itu sangat mengerikan dan traumatis bagi Layla, dia gak bisa ngilangin perasaan bahwa dia sekarang adalah pencuri yang tidak tahu malu atas apa yang terjadi antara dia dan tunangan Claudine. Keperasaan ini menggerogoti harga diri yang diperoleh Layla dengan melayani Claudine selama bertahun-tahun. Claudine melirik pelayannya yang kemudian melangkah maju untuk mengambil keranjang dari Layla, menyerahkan uangnya sebagai imbalan daripada koin emas biasa. Kali ini hanya segelintir koin emas. Ini hanya membuat perasaan Layla semakin buruk. Claudine yang dari tadi menatap Layla dengan wajar, tanpa ekspresi, segera balas tersenyum ke Layla. Claudine berterima kasih ke Layla, karena berkat Layla pertunangannya akan sempurna. Dia rasa lega, Layla segera pergi meninggalkan ruangan. Sebenarnya dia pengen keluar cepet-cepet, tapi dia tahu dia harus berperilaku sopan selama ada di dalam mansion. Setelah dia hampir sampai di pintu staf, dia berpapasan sama Matthias yang lagi naik tangga. Layla cuman bisa membungkuk. Layla berharap Matthias dan Hasan segera ngelanjutin perjalanannya dan ngelewatin Layla, tapi Matthias malah berdiri di tempat dan menatap Layla. Layla mendongak sebentar dan ketika Layla ngelihat Matthias lagi natap dia, Layla menundukkan kepalanya lebih jauh lagi dan mulai tersipu malu. Keduanya terlibat kontak mata, meski sesaat, tapi itu bikin jantung Layla berdebar kencang. Dan kelihatannya Matthias udah ngelupain semua kejadian di antara mereka berdua. Setelah itu, Layla keluar dan ngerjain tugas seperti biasa. Dan di malam hari, upacara pertunangan berlangsung di dalam mansion. Begitu tugasnya selesai, Layla jalan-jalan sendirian di hutan, dan gak sadar dia udah sampai di tepi sungai. Dia memanjat batang pohon favoritnya yang lebar, dan duduk di dahan yang kokoh, menatap pemandangan malam musim panas yang tenang. Dari sana Layla bisa ngelihat sungai Schulter dan pavilion milik Matthias, saat matahari terus terbenam. Langit bagian atas berubah warna menjadi biru jernih mirip dengan warna permen terakhir. Layla kemudian menyadari kalau itu juga warna mata sang dupe. Matamu adalah warna kesedihanku, pikir Layla. Saat itu, dia ngerasa ada seseorang mendekat dengan cepat ke arahnya, dan ternyata itu Kelly. Kelly tahu Layla suka jalan-jalan sore dan selalu berakhir di tepi sungai. Kelly menatap Layla dengan hangat. Setelah beberapa saat, Kelly mulai bicara. Dia bilang, Layla, ayo menikah. Ayo kita menikah, Layla. musim hangat datang sedikit lebih awal di Raksa, ibu kota kerajaan Berg, yang terletak di selatan Karlsberg. Saat ini Matthias sedang jalan-jalan di Taman Istana Putra Mahkota. Ia sadar kalau seluruh kota Raksa dipenuhi sama aroma mawar, dan Matthias tersenyum tipis menyadari hal itu. Matthias jalan-jalan bareng sama para perwira pengawal kekaisaran. Mereka ngobrol soal menghabiskan akhir pekan musim semi, ada yang ke pesta, pacuan kuda, kenca, dan lain-lain. Terus salah satu perwira bilang kalau kapten mereka, Matthias, bakal mengalami musim semi yang sepi, karena LDR sama tunangannya, yaitu Claudine. Anggota yang lainnya ketawa-ketawa, dan Matthias cuman tersenyum setuju. Upacara pertunangan Duke Gerhard dan Lady Claudine Brandt, yang diadakan pada akhir musim panas sebelumnya, sukses, dan kalangan sosial heboh sama gosip tentang mereka. Tapi Matthias belum ngerasain perubahan di hidupnya setelah pertunangan itu. Seminggu setelah upacara, Matthias pergi ke ibu kota buat bertugas di divisi penjaga kekaisaran militer Berg. Sementara itu, Claudine kembali ke kediaman Brandt, yang terletak di kota dekat Karlsberg, jauh dari ibu kota Raksa, selama musim sosial. Claudine sesekali mengunjungi Raks dan tinggal di rumah besar, yang dimiliki keluarga Brandt di sana. Claudine dan Matthias juga menghadiri acara sosial bersama, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Salah satu perwira nanya ke Matthias soal tugas layanan militer yang hampir selesai.
Dan kalau udah selesai apa yang mau Matias lakuin? Apa berencana menikah dan mulai fokus ke bisnis keluarga? Tapi Matias malah jawab kalau dia mau memperpanjang masa kerjanya di militer 1 tahun lagi. Dan pernikahannya ditunda sampai tahun depan. Yang lain kaget sih denger itu. Matias pengen ngabisin 1 tahun lagi di ibu kota. Sementara keluarga Brandt pengen Claudine ngabisin bulan madunya di Arvis. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, Matias langsung kembali ke rumah tempat dia menginap. Yaitu rumah batu yang terletak di jantung Rats adalah rumah tertua kedua yang dimiliki oleh keluarga Gerhard. Setelah rumah besar di Arvis, kawasan utama mereka. Setelah Matias turun dari mobil, pelayan ngelapor kalau nenek dan ibu Matias datang. Ternyata mereka datang buat menghadiri pernikahan yang mulia putri mahkota. Ternyata, setelah putri mahkota malu karena udah sok berperan sebagai Duchess Gerhard, ternyata putri mahkota segera nyari calon pasangan yang lain. Sore hari di akhir pekan yang biasa dan cerah, setelah Kyle parkir sepedanya, dia tersenyum ke Layla, dan Layla pura-pura gak denger. Waktu Kyle tiba di dekat Layla, Kyle langsung ngajak Layla nikah. Ayo kita menikah, kata Kyle. Sebenarnya, Kyle udah sering ngomong gitu ke Layla. Bahkan hampir tiap hari. Jadi Layla dan Paman Bill gak kaget lagi. Sayangnya, tiap Kyle ngajak Layla nikah, Layla selalu bilang kalau dia gak mau nikah. Yang terdengar kayak penolakan terhadap lamaran Kyle. Sedangkan Paman Bill yang ngelihat mereka berdua cuman bisa menghela napas saja, Kyle. Dari sisi lain, cuman terkekeh karena udah terbiasa sama penolakan Layla yang berulang kali dan dengan santai mulai bantu Layla ngerjain pekerjaannya. Kata Kyle, karena dia udah nerima penolakan hari ini, jadi dia bakal nyoba lagi besok. Karena siapa tahu hati Layla bakal berubah. Dan Layla malah ngelarang Kyle buat ngelamar dia lagi. Paman Bill berusaha menahan tawanya, gak nyangka ternyata Kyle punya semangat tinggi dan keras kepala. Kyle pertama kali melamar Layla pada akhir musim panas tahun sebelumnya dan terus melakukannya secara rutin sepanjang beberapa pergantian musim. Ketika Paman Bill pertama kali mendengar tentang lamaran pertama, dia mengira itu pasti karena salah satu dari dua alasan, apakah Kyle sedang mabuk atau dia sudah gila. Oleh karena itu, Paman Bill menahan diri buat gak mukul kepala Kyle dengan sekopnya. Namun yang mengejutkan Paman Bill, Kyle muncul keesokan harinya, terlihat sangat waras dan sadar dan meminta Layla untuk menikah dengannya sekali lagi. Saat ini, Paman Bill udah gak bisa ngitung berapa kali Kyle ngelamar Layla, dan Layla selalu menolak lamarannya. Pada awalnya, Paman Bill mendukung penolakan tegas Layla, namun belakangan ini, dia mulai ngerasa kasihan ke Kyle. Tapi Paman Bill berubah pikiran setelah tahu kalau Dr. Edmund udah ngasih izin di musim gugur sebelumnya. Kayah Kyle itu datang ke pondok Paman Bill dan ngasih saran supaya Paman Bill nyuruh Layla kuliah. Tapi Paman Bill ragu karena keadaannya gak memungkinkan. Tapi Dr. Edmund ngasih tahu kalau Kyle dan Layla pengen nikah, maka lebih baik keduanya kuliah bareng. Awalnya Paman Bill ragu, tapi setelah Dr. Edmund cerita apa yang udah Kyle obrolin sama dia, dan rencana Kyle ke depannya dengan Layla, Paman Bill mulai sedikit melunak. Dr. Edmund cerita betapa seriusnya keinginan Kyle buat menikahi Layla. Dr. Edmund juga bilang kalau dia gak mengharapkan calon pengantin Kyle harus dari keluarga kaya dan bergengsi. Karena dia tahu kalau Layla itu orang yang sangat baik, meskipun asal-usulnya sederhana, jadi Dr. Edmund minta Paman Bill buat mengizinkan Kyle dan Layla menikah. Di sisi lain, Matias lagi ngobrol bareng ibunya. Ibunya Matias cerita kalau putra Dr. Edmund, yaitu Kyle, mau menikah. Dengar hal itu, Matias sadar kalau calon pengantin Kyle bukanlah seseorang yang bisa disebut dengan santai. Dan ibunya bilang kalau calonnya adalah gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh tukang kebun di kediaman Gerhard, namanya Layla. Matias diam-diam mengucapkan nama itu, Layla. Ibunya gak percaya kalau keluarga Edmund jadiin Layla pengantin keluarga mereka. Padahal neneknya Matias udah berusaha nyariin calon pengantin yang cocok sebelumnya, dan malah sia-sia sekarang.
Ibunya terus cerita semua rumor soal pernikahan Kyle itu yang menimbulkan banyak keributan di Arvis. Menurut salah satu rumor, ibunya Kyle gak senang sama pengantin pilihan Kyle. Karena dia berharap Kyle bisa nikah sama wanita bangsawan, sehingga keluarga Edmund juga bakal dapat gelar bangsawan. Rumor lain menyebutkan, jika semua berjalan sesuai rencana, Layla akan melanjutkan kuliah setelah menikah dengan Kyle. Pasangan itu akan berbulan madu di Raksa, dan kemudian kuliah bersama. Ini semua akan terjadi setelah musim panas berakhir. Matthias meletakkan garpu dan pisaunya lalu mengambil serbetnya, menggenggamnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ibunya Matthias terus cerita soal pernikahan Kyle. Lydia cerita kalau ibunya Kyle udah bangun reputasi baik di kalangan sosial tapi sekarang malah kehilangan semuanya, karena menantu perempuannya yang konyol ini. Karena gak ada wanita bangsawan yang mau bergaul sama wanita lain, yang anaknya nikah sama yatim piatu rendahan. Tapi Matthias bilang, mungkin keadaan akan berubah, karena mereka berdua belum menikah. Tapi ibunya Matthias gak yakin, karena ternyata ayahnya Kyle mendukung pilihan putranya, karena Kyle tergila-gila sama gadis yatim piatu itu. Ibunya Matthias gak percaya ternyata wanita kayak Layla bakal jadi nyonya Edmund di masa depan. Dia bilang kalau Layla itu kurang ajar, malah bisa dibilang wanita licik. Setelah ibunya Matthias mencapai kesimpulan yang diinginkannya, dia mengubah topik pembicaraan. Ketika dia mulai ngobrol tentang berbagai orang dari kalangan atas, Matthias cuma duduk diam, hampir tidak mendengarkan. Layla, nama itu melekat di lidahnya, seperti rasa anggur yang nikmat. Layla. Layla Llewellyn.